Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Diki Yulian dari jurusan Computer Science B27. Nah, di sini saya mengikuti rekrutmen Teaching Assistant. Nah, di rekrutmen Teaching Assistant ini saya memilih salah satunya mata kuliahnya yaitu Database Technology. Nah, di Database Technology ini terdapat tiga topik yang sudah ditentukan dan kita boleh pilih. Nah, topik itu yang saya pilih yaitu Stored Procedure. Nah, agar tidak lama-lama lagi, bisa kita mulai. Oke, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik? Baik ya. Nah, kalian sekarang tahu nggak kita mau belajar apa? Kita mau belajar stored procedure. Oke. Di pertemuan minggu-minggu sebelumnya, kita sudah sempat bahas create, insert, update, sama delete ya. Nah, sekarang kita sudah bahas ke stored procedure. Oke. Di stored procedure ini eh, lebih tepatnya itu gunanya itu untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan database ya. Di di database itu eh, kalian itu dengan stored procedure kalian bisa nyimpen query kalian, jadi kalian nggak usah bolak-balik nulis query. Jadi itu gunanya stored procedure. Jadi kalian kayak nyimpen di dalam fungsi. Nah, lebih jelasnya bakal aku jelasin sekarang. Oke, di sini aku bakal nyerempet dikit ke materi mata kuliah yang lain ya. Di sini kalian masih tahu fungsi kan? Di fungsi ada apa aja? Ada void. Pertama kita tulis void, kita bisa void integer atau yang lain untuk yang C ya. Nah, lalu kita kasih nama fungsi itu. Misalkan get users. Get users lalu di sini ada buka kurung, tutup kurung, gunanya apa? Nah, di sini kalian sudah tahu pasti untuk masukin parameter. Nah, di sini parameter juga opsional ya. Nah, kita pilih nggak usah isi dulu. Lalu ada buka kurung, tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita isi logiknya apa. Kita mau tulis apa, terserah codingan kita di sini sesuai yang kita butuhkan. Di sini ada logic fungsi atau sistem. Nah, di sini di fungsi ini kan kalian bisa masukin mau kodenya seberapa banyak, nanti kalian bisa panggil. Nah, di sini kita panggil get users. Seperti itu. Jadi simple ya. Kalian di sini sudah paham pasti. Eh, jadi kita bikin sebuah fungsi yang nanti suatu saat di codingan kita butuhkan, kita tinggal panggil aja. Misalkan logic apa, kompleks gitu, terus misalkan kita butuh, kita panggil. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi kenapa sih kok aku bawa-bawa ini, kenapa aku bawa-bawa dari mata kuliah yang lain gitu. Kan ini kan mata kuliah database technology. Kenapa bawa-bawa fungsi C ini? Nah, sebenarnya eh, ini tuh hampir sama, cuma bedanya ini untuk SQL, teman-teman. Di SQL itu ada query namanya create procedure. Create procedure. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh sama kita kayak bikin fungsi cuma di SQL, di MySQL. Nah, terus setelah kita create procedure, kita bikin nama prosedurnya apa. Kayak nama fungsinya itu apa. Nah, aku tulis get users. Nah, kita butuh parameter, parameternya juga boleh kosong.
boleh diisi juga. Nah, untuk kurung kurawalnya kita pakai namanya begin. Nah, anggap aja begin itu kayak buka kurung kurawal ya. Lalu kita bisa masukin, anggap aja kalau diisi tadi logic kita, codingan kita, di sini aku bakal masukin select. Kenapa select? Kalian pasti sudah belajar kan di sini. Get itu apa? Get itu pasti kita kayak mau ngambil kan. Kita mau baca anggapannya. Kalian sudah diajarin pasti CRUD kan. CRUD pasti eh, temennya adalah select. Nah, select all from, anggap aja kita bikin tabel users. Lalu kita butuh tutup kurung kurawalnya anggapannya. Kita anggap tutup kurung kurawal ya. N ini seperti ini. Sudah selesai. Seperti itu aja. Kita sudah bikin sebuah fungsi di MySQL. Ya. Anggap aja ini fungsi ya, biar kalian lebih mudah paham aja gitu. Kita simpen namanya create procedure. Nah, cara manggilnya itu gimana sih? Kan kalau di C bisa dipanggil, berarti di sini juga bisa dong. Nah, kita pakai namanya call. Nah, di sini call namanya ini apa? Get users. Call, biar lebih rapi, kita tulis di sini get users. Nah, seperti itu aja. Kita udah bikin create prosedurnya, lalu kita call seperti ini. Sudah selesai. Nah, tapi kita di sini kan pakai namanya PHP My Admin ya, teman-teman ya. Nah, di PHP My Admin itu ada yang namanya delimiter, teman-teman. Delimiter. Nah, gunanya delimiter ini apa sih gunanya? Nah, di sistem atau programnya PHP My Admin atau MySQL itu tidak bisa membedakan mana statement, mana akhir dari prosedur. Nah, kan akhir dari statement kita itu selalu titik koma kan. Nah, prosedur juga titik koma. Nah, ini membingungkan bagi create prosedur ini, bagi program yang membaca ini di PHP MyAdmin. Nah, solusinya kita harus gimana create prosedur akhir itu bisa berbeda. Karena kalau misalkan titik koma, create prosedur ini tidak tahu mana kita itu kapan selesainya itu kita nggak tahu. Bagian mana yang selesai itu dia tidak tahu. Terus apalagi misalkan kita bikin update, query update, titik-titik-titik, titik koma. Nah, pasti kan akhirnya kan di statement update ada titik koma. Nah, ini juga malah membingungkan lagi. Sudah titik koma, terus create prosedurnya titik koma. Jadi, dia tuh bingung mau yang mana yang akhir create prosedur itu tutup kurungnya, tutup kurung kurawalnya itu yang mana. Nah, jadi kan dia paling cuma baca sampai sini. Terus apalagi nanti mungkin kemungkinan error. Nah, cara menanggulangi hal itu di delimiter ini kan defaultnya value-nya itu titik koma ya. Defaultnya itu titik koma. Nah, kita ubah yang titik koma untuk create prosedur itu menjadi garis-garis ini. Sebenarnya bebas, kalian mau pilih apa delimiternya. Cuman yang kalau seperti ini kan jarang kita pakai, di query pun nggak ada. Jadi kita pakai yang seperti ini. Jadi di create prosedur yang akhir yang tutup kurung kurawal itu kita pakai garis-garis seperti ini. Jadi anggapannya itu kita bilang kita bilang ke programnya jangan berhenti dulu sebelum ada ini. Jadi prosedur itu selesai kalau ada garis-garis ini. Jadi saat garis-garis ini muncul, berarti prosedur sudah selesai. Kita taruh di end.
Oke, agar tidak lama-lama lagi, mungkin aku tunjukin aja ya. Kita bikin query, create table users, terus user ID, nanti create itu informasi. Oke, kita sudah buat ini, kita buat lagi username. Username varchar 100. Kita sudah bikin ini, selalu lanjutnya kita bikin password. Kita bikin sama aja varcharnya 100. Oke, kita sudah buat. Kita enter. Oke, sudah dibuat untuk tabelnya. Sekarang coba kita insert. Insert into users. Username, password, values. Kita bikin 3 ya. Misalkan Wiki 123. Terus kita buat lagi. Kemudian 4, 5, 6. Ini satu lagi. Febrian misalkan. Febrian 7, 8, 9. Oke. Sudah selesai. Kita enter. Oke. Nah, sekarang kita bikin create prosedurnya. Jangan lupa kita pakai delimiter karena PHP admin garis-garis, lalu kita create prosedur, tadi namanya pakai get users. Kita pakai parameternya, kita kosongin, terus kita bikin select all from users. Tadi kita sudah bikin tabelnya, kita n, jangan lupa n-nya pakai delimiternya garis-garis, lalu kita di akhir delimiternya kita balikin ke titik koma. Oke, sudah kita buat. Sekarang kita call. Tadi kita sudah sempat insert ya. Kita call get user. Tadi kita bikinnya pakai nama get users. Nah, sudah tertera di sini. Oke, kita sudah selesai untuk create prosedur. Dari sini ada yang ditanyakan. Oke, oke, dari Aryan ada yang ditanyakan. Oke, Aryan silakan. Oke, cool. Jadi aku bingung untuk masalah prosedur ini, yang saya tahu itu untuk kecepatan. Nah, selain kecepatan itu apalagi sih kok gunanya pakai create prosedur ini? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, create prosedur itu selain cepat, kita bisa mengantisipasi dari SQL injection. Jadi kita bisa menanggulangi semacam cyber attack ya, menggunakan eh, create prosedur ini. Jadi dengan create prosedur ini, kita bisa mengantisipasi SQL injection. Jika misalkan kita bikin codingan di kode aplikasi, itu lebih terasa di sana. Jadi kita tinggal bikin prosedur, kita call di backend itu, sudah beres. Jadi baris kodenya lebih kecil dan juga lebih aman. Seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Gimana, sudah paham? Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi dari kalian? Tidak ada? Oke, dari Francisca tadi katanya, kalau prosedur itu dipanggil di mana sih? Kan kalau di database tahu, selain database apa? Nah, selain di database, kita bisa panggil seperti yang aku bilang, kerasa di codingan aplikasi. Jadi nanti saat memang butuh query yang sama, kita tinggal panggil prosedurnya aja, dan itu cuma satu line kode aja. Jadi kode lebih
lebih rapi gitu aja. Oke, karena waktunya sudah mepet, aku akhirin sekian. Selamat sore dan terima kasih.